kita semuanya harus bersatu visi, satu tujuan untuk bagaimana kita bisa menuntut ruang-ruang sipil kita kembali. Jangan sampai ruang sipil kita ini diambil oleh pihak-pihak yang ini tidak dapat tersentuh oleh kita, teman-teman. Benar, teman-teman? Maka dari itu, teman-teman, kita semua di sini harus memberikan contoh kepada masyarakat di Indonesia bahwa kita peduli hak sekecil apapun. Kita ini identitas kita adalah Trisakti, teman-teman. Ujung pangkal ritual kita akan selalu menunjuk apapun yang menjadi kritik kita terhadap pemerintah, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman apresiasi saya kepada teman-teman untuk pengawalan isu ini terhadap teman-teman. Tepuk tangan untuk ini. Maka dari itu, jangan
ranah-ranah sipil ataupun domain sipil itu berusaha untuk didestruktifkan oleh kehadiran TNI itu sendiri, kawan-kawan. Sudah jelas. Tapi perlu kita lakukan bagaimana memeriksa di sekitar kehidupan masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di daerah-daerah. Sebenarnya kita ada memprediksi pusat kepala sebenarnya mereka memiliki watak, mereka memiliki perilaku, mereka memiliki karakter, dan mereka memiliki watak yang sama dengan TNI itu sendiri, kawan-kawan. Di mana mereka juga memiliki struktur komando yang sama. Dan terangkan pula bagaimana Prabowo ketika dia melakukan mobilisasi sentral pengangkatan kepala daerah, dan adanya mobilisasi untuk menyatukan lebih dari 500 kepala daerah menggunakan pakaian memperlihatkan bagaimana watak militeristik, bagaimana gaya militeristik itu bagaimana menjelaskan Iya masih. Ada reporternya tapi gue ya. Siang hari ini, di mana sejumlah alma mater dikenakan oleh para mahasiswa yang berunjuk rasa di depan DPR RI Senayan. Hijau-hijau sedikit, Trisakti.
Namun gambar yang kami hadirkan saat ini adalah gambar di area belakang DPR MPR RI di kawasan Senayan Jakarta Pusat. Massa menggunakan alma mater terus berorasi dengan membawa poster untuk menolak revisi Undang-Undang TNI di area belakang gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Di mana sebelumnya, saudara, aksi massa juga sempat dilakukan sejak siang tadi. Ada informasi bahwa perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan ini terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI cacat konstitusional. Banyak pasal yang dinilai bermasalah di sana. Untuk itu, pada saat UU TNI disahkan, banyak sejumlah pihak, salah satunya adalah mahasiswa seperti gambar yang Anda saksikan di layar televisi Anda yang menggelar unjuk rasa di sana. Salah satu pasal yang dianggap bermasalah yakni pasal 47 yang menambah jabatan militer aktif dalam sipil, itu yang memang juga menjadi permasalahan dari sejumlah massa yang akhirnya melakukan aksi unjuk rasa dan demonstrasi di gedung DPR MPR RI Jakarta. Sejumlah cara juga dilakukan untuk mencari berbagai cara membatalkan revisi Undang-Undang TNI yang telah sah menjadi undang-undang, di mana salah satunya dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Walau demikian, saudara, kita juga akan melihat bagaimana perkembangan terkini dari gerbang Pancasila DPR ini terkait dengan aksi massa mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di sana hari ini. Sebelumnya, saudara, diketahui bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa dan juga masyarakat yang masih menolak undang-undang atau UU TNI yang baru saja disahkan, di mana Puan juga mengklaim poin-poin dalam revisi ini tidak seperti yang ditakutkan oleh para demonstran. Tadi Puan juga menyatakan bahwa para mahasiswa ini dianggap masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan. Nanti pihak DPR MPR juga akan siap memberikan penjelasan terkait Undang-Undang TNI yang disahkan kepada seluruh massa aksi yang menggelar unjuk rasa di DPR MPR RI. Dan ditegaskan, saudara, menurut Puan Maharani bahwa DPR dan juga pemerintah menerima masukan dari masyarakat termasuk dari mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan pengesahan revisi UU TNI. Di mana revisi UU TNI pembahasannya sudah sesuai asas legalitas, di mana proses itu juga sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dilaksanakan. Itu yang disampaikan oleh Puan Maharani. Dan Puan Maharani juga menyampaikan bahwa DPR akan terbuka untuk menjelaskan kepada massa seperti apa sebenarnya Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Poin-poin dalam revisi ini sebenarnya tidak seperti yang ditakutkan para demonstran itu yang disampaikan oleh Puan Maharani, saudara. Amat disayangkan, massa sempat merusak fasilitas yang ada di gerbang Pancasila DPR hingga membuat kaca pecah. Ini tentunya yang dikhawatirkan yakni tindakan anarkis yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di sana.
Walau demikian, ini juga menjadi perhatian teman-teman media untuk mengabadikan momen tersebut, saudara. Ini kita lihat ada aksi pengerusakan juga yang terjadi di gerbang Pancasila DPR Senayan, Jakarta. Sebelum aksi massa para mahasiswa yang melaksanakan unjuk rasa di Gerbang Pancasila, sebelumnya juga ada koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang juga menolak terkait dengan pembahasan RUU TNI yang digulirkan DPR dan juga pemerintah. Mereka ini mendesak agar pembahasan rancangan undang-undang itu dihentikan. Walau demikian, Ketua DPR RI Puan Maharani juga akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa dan juga masyarakat yang masih menolak undang-undang atau UU TNI yang baru saja disahkan oleh DPR. Perusakan kembali dilakukan, saudara, oleh sejumlah aksi massa di sana. Ada kaca yang sudah hancur, di mana para mahasiswa diduga juga memaksa untuk masuk gedung DPR. Walau demikian, kita akan melihat seperti apa sikap dari DPR, apakah akan terbuka untuk menerima mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan gerbang Pancasila DPR.
Dan saudara, ini dia aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa yang dilakukan di dua lokasi berbeda. Ada yang di belakang, pintu belakang, yakni di Gerbang Pancasila DPR Senayan Jakarta. Lalu ada juga di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Ada dua mahasiswa, maksud kami ada para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di dua lokasi berbeda. Jadi di depan dan juga di belakang, yakni di Gerbang Pancasila dan juga di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Dan saudara, ini lokasi yang sama, yakni gambar dari udara di Gerbang Pancasila, namun yang di sebelah kiri layar televisi Anda adalah gambar agar lebih dekat lagi seperti apa suasana terkini di sana. Ini di belakang gedung DPR MPR RI Senayan. Sama-sama di lokasinya di Gerbang Pancasila, kami hadirkan dua gambar berbeda angle. Yang pertama dari melalui gambar dari udara, selanjutnya adalah gambar lebih detail lagi bagaimana suasana terkini di sana. Para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di mana Undang-Undang TNI disahkan oleh DPR MPR RI. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kami akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV. Ada Ariel di depan gedung MPR DPR Jakarta. Ariel. Ariel, bisa mendengar suara saya, Ariel? Hingga saat ini sejak pagi tadi dari gabungan mahasiswa, baik kemudian juga dari koalisi masyarakat, berunjuk rasa ataupun melakukan aksi di depan gedung DPR. Hal ini karena memang mereka menolak RUU TNI yang sudah disahkan sejak pagi hari tadi oleh DPR menjadi Undang-Undang TNI pada pukul 11 yang dimana berlangsung pada saat paripurna DPR RI. Dan memang jika dilihat di belakang saya, ini gabungan dari para masyarakat ataupun dari mahasiswa memang sudah mulai berdatangan sejak pukul 12 tadi pagi. Dan sebelumnya memang pagi hari tidak hanya dari bagian yang kontra saja, melainkan ada dari koalisi masyarakat yang mendukung dari RUU TNI ini. Karena bagi mereka yang mendukung bahwa Undang-Undang TNI ini dapat menegakkan ataupun memberi manfaat yang baik terhadap NKRI. Namun memang dari mereka, para mahasiswa ataupun masyarakat yang menolak, mereka mengatakan ini undang-undang yang memiliki pasal-pasal yang cukup membahayakan bagi mereka. Reza. Iya, Ariel, ini ada di Gerbang Pancasila. Mereka apa yang mereka suarakan di sana bisa diulang kembali, dan bagaimana sebenarnya di sana? Bahkan ini terjadi pengerusakan juga di kawasan Gerbang Pancasila, Ariel. Ya Reza, untuk saat ini di tempat saat saya berada, saya bukan berada di Gerbang Pancasila, melainkan saya di pintu gerbang depan dari DPR RI. Memang hingga saat ini ada beberapa aksi yang dilakukan, salah satunya adalah melakukan vandalisme yang berada di tembok gedung DPR RI. Mereka menyatakan bahwa ini merupakan kekecewaan mereka terhadap DPR RI yang melakukan pengesahan Undang-Undang TNI, yang mereka rasakan ini merupakan pengesahan yang cukup tergesa-gesa dan cukup merasa mereka cukup tertutup dengan pengesahan Undang-Undang TNI ini. Karena bagi mereka Undang-Undang TNI dapat dikhawatirkan terjadinya duwi fungsi TNI kembali, Reza. Ya, Ariel, kita tahu bahwa Undang-Undang TNI ini dikhawatirkan juga oleh para massa yang akhirnya para mahasiswa ini menggelar unjuk rasa di sana. Walaupun tadi Puan Maharani juga sempat mengatakan akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa dan juga masyarakat yang masih menolak Undang-Undang atau UU TNI. Lalu apakah nantinya DPR akan terbuka untuk menerima perwakilan dari para massa yang hadir di sana siang hari ini, Ariel? Hari ini juga pemerintah
Ya Reza, memang hingga saat ini kami masih belum mengetahui apakah dari DPR akan melakukan audiensi terhadap mahasiswa di luar gedung DPR RI ini. Memang tapi dari mahasiswa mereka menyatakan bahwa mereka akan tetap akan berdiri di depan gedung DPR RI ini hingga menang. Mereka berharap bahwa undang-undang TNI tersebut tidak dapat terjadi, yang dimana memang sebelumnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dari DPR RI melakukan pengesahan yang berlangsung pada saat paripurna DPR RI tadi pagi, dan hingga saat ini mereka masih melakukan orasi yang dimana memberikan aspirasi ataupun penolakan terhadap revisi undang-undang yang sudah disahkan pada pagi hari, dan nantinya memang diperkirakan akan terus bertambah dari koalisi masyarakat ataupun gabungan dari beberapa mahasiswa. Memang sejak pagi hari beberapa mahasiswa terlihat seperti UHAMKA, lalu kemudian dari ada UNPAD, mereka hadir di sini untuk memberikan suara aspirasi mereka terhadap kekecewaan mereka dengan disahkannya undang-undang TNI. Reza. Iya, Eril, seperti Anda sampaikan tadi, ini aksi massa juga dilakukan di sekeliling gedung DPR MPR RI. Ini saya gambarkan kepada Anda bahwa selain banyak para mahasiswa menggelar unjuk rasa di tempat Anda melaporkan saat ini, di gerbang Pancasila, sejumlah mahasiswa juga melakukan aksi massa di sana. Bahkan terjadi perusakan. Lalu juga ada kepulan asap yang kami juga masih belum mengetahui dari mana asal muasal kepulan asap tersebut. Apakah nantinya aksi massa ini akan terakomodir di satu titik ketika sudah ada jawaban dari DPR, yang walaupun sampai siang hari ini kita juga masih menunggu apakah DPR MPR akan membuka gerbang dan menerima perwakilan mahasiswa untuk menjelaskan terkait UU TNI yang telah disahkan ini, Eril. Ya Reza, memang jika dilihat dari situasi saat ini untuk di depan gedung DPR RI sendiri masih tertutup rapat pintu, yang artinya di mana memang tidak dapat kita ketahui apakah dari perwakilan DPR RI akan keluar. Namun memang jika kami lihat hingga saat ini di depan gedung DPR RI masih ramai dari para mahasiswa yang nantinya akan terus bertambah. Memang jika dilihat dengan situasi di gedung Pancasila yang dimana ada beberapa perusakan, kemudian juga dari mahasiswa melakukan perusakan terhadap PC, namun untuk di depan gedung DPR RI tidak ada perusakan, namun memang ada beberapa vandalisme yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa ataupun koalisi masyarakat, yang dimana mereka menyatakan bahwa ini merupakan keresahan atau kekecewaan mereka terhadap undang-undang TNI yang sudah disahkan sejak pagi tadi. Dan memang hingga saat ini mereka masih melakukan orasi yang dimana berharap agar dari DPR RI mendengarkan apa yang mereka rasakan, karena bagi mereka undang-undang TNI cukup membahayakan, yang dimana pasal-pasalnya bagi mereka ini tidak begitu baik manfaatnya bagi mereka. Yang dikhawatirkan oleh mereka adalah terjadinya duwi fungsi TNI kembali. Reza. Iya, Eril, terkait dengan sejumlah aksi massa terutama para mahasiswa yang menggelar unjuk rasanya di depan maupun di sejumlah wilayah di gedung DPR MPR RI Jakarta, bagaimana dengan sistem arus lalu lintas di sana? Apakah jalan ditutup atau ada pengalihan arus lalu lintas yang terjadi, Ariel? Ya Reza, memang hingga saat ini di depan gedung DPR RI baik dengan adanya aksi massa ini, tetapi untuk jalanan ataupun lalu lintas masih dibuka, Reza, karena memang untuk massa belum memenuhi hingga ke tengah jalan, sehingga baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 masih dapat menggunakan jalur di depan gedung DPR RI ini. Memang tetapi ada sedikit perhambatan, tetapi dari pihak kepolisian pun sudah melakukan siaga yang dimana mengatur lalu lintas pada depan gedung DPR RI. Dan selain itu juga dengan adanya aksi ini, para pihak kepolisian pun sudah melakukan penjagaan pada setiap sudut di gedung DPR RI ini, Reza. Iya, Ariel, bagaimana saat ini kondisinya? Apakah nantinya aksi massa ini akan dilakukan hingga sore atau malam, atau seperti apa dari informasi yang Anda peroleh di lapangan, Eril? Dan bisa Anda gambarkan bagaimana massa yang melakukan aksi di depan gedung DPR di belakang Anda melaporkan saat ini? Ya Reza, memang sejak pukul 12 tadi para mahasiswa lalu kemudian koalisi masyarakat yang bergabung, yang mereka menyuarakan bahwa menolak dari adanya undang-undang TNI ini. Mereka menyatakan mereka akan tetap tinggal diam di depan gedung DPR RI ini hingga menang, yang artinya mereka tetap ingin bahwa undang-undang TNI tersebut tidak terjadi, yang dimana memang sudah disahkan oleh DPR RI pada saat paripurna. Dan nantinya memang dari informasi yang saya dapatkan, beberapa mahasiswa menyatakan
ini akan dilakukan. Bahkan mereka menyatakan akan berlangsung hingga malam hari jika memang aspirasi yang mereka suarakan tidak didengar. Dan memang sejak pukul 12 siang hari tadi, dari pantauan kami tidak hanya dari koalisi masyarakat namun juga gabungan mahasiswa, mereka datang secara bergantian, yang artinya mereka datang setiap 1 jam dari berbagai mahasiswa, dan nantinya juga diinformasikan akan ada tambahan dari beberapa mahasiswa lainnya untuk menyuarakan dengan adanya penolakan Undang-Undang TNI ini, Reza. Iya, Eril, bagaimana dengan pengamanan di sana? Saya melihat bahwa dari gambar udara yang dimiliki oleh Kompas TV di Gerbang Pancasila, bahwa sejumlah pengamanan juga dilakukan hanya di dalam gedung DPR. Tadi ada sejumlah personel polisi yang juga terlihat di sana. Lalu bagaimana dengan situasi pengamanan di luar gedung DPR? Apakah terlihat, Eril? Ya Reza, memang jika dilihat di gedung DPR, tepatnya di luar gedung DPR, ini sudah ada beberapa pengamanan dari personel polisi yang berjaga di sekeliling dari mahasiswa ataupun koalisi masyarakat yang melakukan aksi pada hari ini. Namun memang jika dilihat di dalam gedung DPR RI, terlihat adanya rantis yang dimiliki oleh pihak polisi. Dan memang untuk di depan gedung DPR RI tidak adanya rantis, sehingga hanya ada personil dari polisi yang berjaga untuk mengamankan serta mengatur lalu lintas dari kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menggunakan jalur berada di depan gedung DPR RI ini. Reza. Iya, selain para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, apakah ada pihak lain misalnya dari ormas ataupun dari warga sipil yang juga ikut melaksanakan unjuk rasa di depan gedung DPR tempat Anda melaporkan saat ini, Eril? Ya Reza, memang sejak pagi tadi kami melihat tidak hanya dari mahasiswa, melainkan juga ada dari koalisi masyarakat. Salah satunya adalah Amnesty yang mereka menyuarakan penolakan dengan tegas adanya Undang-Undang TNI ini. Selain itu juga ada dari beberapa lainnya, yaitu adalah Kontras, kemudian juga tadi ada sempat KSPI juga hadir, dan nantinya memang diperkirakan akan terus bertambah, Reza, hingga sore hari, karena mengingat memang hingga saat ini bahwa revisi Undang-Undang TNI sudah disahkan menjadi Undang-Undang TNI. Hal inilah yang menjadi mereka akan tetap tinggal diam di depan gedung DPR RI untuk menyuarakan bahwa ini menjadi keresahan ataupun kekecewaan mereka terhadap DPR RI yang melakukan pengesahan Undang-Undang TNI pada saat paripurna tadi pagi, Reza. Baik, Eril, kita tahan dulu, kita harus jeda sejenak. Usai jeda, informasi terkait dengan UU TNI yang disahkan, di mana mahasiswa juga menggelar unjuk rasa, baik itu di Gerbang Pancasila maupun di depan gedung DPR MPR RI, akan kami lanjutkan usai jeda. Jadi pastikan Anda bersama Breaking News Kompas TV. Pingsan nih, puasa soalnya. Sama pusanya ya, baik. Pusanya. Ya, gue kan harus tolong sini. Oh gitu. Nggak bisa buka WhatsApp gua, kasih telepon kalau di telepon nggak bisa. Nah. Nobar kan sore.
sejak pagi tadi sudah dilakukan, di mana ini para mahasiswa juga merasa khawatir Indonesia akan banyak sekali yang tidak diharapkan. Salah satunya adalah adanya dui fungsi TNI. Selain itu, juga RUU TNI ini dianggap menyulitkan korban pelanggaran HAM yang mendapatkan keadilan. Jika RUU TNI tetap disahkan, aliansinya akan melakukan berbagai cara untuk melakukan pembatalan. Kami juga masih akan terus mengupdate informasi terbaru dari depan gedung DPR Senayan Jakarta. Tadi juga jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata menyampaikan bahwa sejumlah massa, baik itu masyarakat sipil dan juga para mahasiswa, melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di gedung DPR MPR RI Jakarta. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar terkini di gerbang Pancasila DPR. Massa bahkan tadi juga sempat merusak kaca yang ada di samping gerbang Pancasila DPR Senayan Jakarta. Lalu juga sementara aksi yang terjadi di gerbang Pancasila ini berbeda dengan aksi di depan gedung DPR, di mana tadi pada saat Ariel Wiranata menyampaikan sejumlah massa tetap berunjuk rasa tapi jauh lebih tenang dibandingkan gerbang Pancasila DPR yang tadi kita juga sempat melihat sempat terjadi aksi anarkis di sana. Dan kami juga masih akan mendengarkan bagaimana tuntutan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di gerbang Pancasila DPR. Walaupun kita tahu saudara bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani ini menanggapi aksi demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR saat pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi UU hari ini. Puan Maharani juga mengatakan bahwa DPR siap memberi penjelasan mengenai hal-hal yang tidak dimengerti dari UU TNI. Inilah yang juga diharapkan oleh para mahasiswa agar perwakilannya bisa diterima oleh DPR untuk berbicara soal UU TNI yang telah disahkan, di mana juga aksi ini masih juga terus dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani juga memastikan hal-hal yang menjadi kekhawatiran dari disahkannya UU TNI tidak akan terjadi. Puan Maharani juga berharap UU TNI ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Walau demikian, saudara, aksi unjuk rasa tetap digelar oleh mahasiswa di gerbang Pancasila DPR. Kami akan menampilkan dua gambar lokasi yang berbeda, saudara, sama-sama di gedung DPR MPR RI Senayan. Namun yang gambar sebelah kiri yang dapat Anda saksikan, ini adalah gambar di depan gedung DPR MPR RI Senayan. Sementara di sebelah kanan layar televisi Anda, ini adalah gambar terkini di gerbang Pancasila DPR MPR RI Senayan Jakarta. Bagaimana sejumlah mahasiswa ini juga menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut UU TNI yang telah disahkan DPR pagi tadi. Kami juga akan mencoba kembali menghubungi jurnalis Kompas TV kami, Ariel Wiranata, yang ada di depan gedung DPR MPR RI Senayan. Seperti apa update-nya di sana, nantinya juga kami akan informasikan kepada Anda melalui jurnalis Kompas TV, Ariel Wiranata, saudara. Dan saudara, masa aksi mahasiswa dan masyarakat sipil juga sampai dengan siang hari ini terus menggeruduk gedung DPR RI Senayan Jakarta dari berbagai tempat. Dari gerbang Pancasila dan juga depan gerbang utama gedung DPR RI Senayan.
Melalui sambungan telepon kita akan kembali berbincang dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Eril, mendengar suara saya Eril? Ya Reza, memang hingga saat ini dari mahasiswa lalu kemudian ada koalisi masyarakat masih melakukan aksi yang dimana mereka menolak terhadap adanya undang-undang TNI yang baru saja disahkan pada pagi hari tadi. Memang pada saat ini baru saja dari mahasiswa yang berada dari kampus PNJ sudah datang juga untuk bergabung dengan mahasiswa yang lainnya dan nantinya akan terus bertambah dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya serta koalisi masyarakat juga. Hal ini tentu saja mereka akan terus menyampaikan aspirasi mereka dan mereka menginginkan bahwa nantinya akan ada audiensi terhadap perwakilan dengan DPR yang tentunya saja pembahasan mengenai dengan Undang-Undang TNI yang baru saja pada pagi hari tadi disahkan oleh DPR RI pada saat paripurna. Dan mereka hingga saat ini memang terlihat di gerbang DPR RI tepatnya bahwa sudah ada aksi melakukan penutupan ataupun vandalisme yang dilakukan pada dinding-dinding gedung DPR. Dan selain itu juga memang terlihat adanya lemparan barang yang dilakukan oleh koalisi masyarakat ataupun mahasiswa ke dalam gedung DPR RI. Dan terlihat juga bahwa adanya pembakaran ataupun bakar-bakar barang di depan gedung DPR RI yang tentu saja ini juga merupakan jadi alasan mereka ataupun kekecewaan mereka. Ini menggambarkan kekecewaan mereka terhadap DPR RI dengan melakukan pengesahan Undang-Undang TNI yang berlangsung pada pagi hari tadi, Reza. Sudah diketahui informasi bahwa pihak DPR akan menerima perwakilan dari massa yang berunjuk rasa hari ini. Ya Reza, memang hingga saat ini masih belum dapat diketahui apakah pihak DPR RI akan melakukan audiensi terhadap perwakilan mahasiswa ataupun perwakilan dari koalisi masyarakat yang menolak adanya Undang-Undang TNI ini. Namun memang dari gabungan mahasiswa yang memang ini cukup banyak, Reza, dan selain itu juga dari koalisi masyarakat yang dengan keras menegaskan bahwa mereka menolak adanya Undang-Undang TNI ini. Bagi mereka ini merupakan undang-undang yang cukup bermasalah. Bagi mereka ini cukup membahayakan, sehingga mereka berharap nantinya akan ada tindakan yang jelas oleh DPR RI terkait dengan undang-undang ini. Mereka akan tetap bertahan di depan gedung DPR RI ini hingga menang. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan diam, mereka akan tetap melakukan aspirasi atau menyuarakan terhadap penolakan ini. Dan memang nantinya akan terus bertambah dari para mahasiswa ataupun koalisi masyarakat yang dimana mereka akan menyuarakan terus-menerus. Dan memang terlihat di depan gerbang dari DPR RI ini sudah terlihat beberapa spanduk ataupun vandalisme yang dimana memang ini mereka menyuarakan menolak dari undang-undang yang mereka anggap ini nyeleneh, lalu kemudian undang-undang yang mereka anggap ini bahaya karena mereka khawatir undang-undang TNI ini akan menjadi dui fungsi kembali yang membahayakan bagi masyarakat sipil, Reza. Baik, Eril Wiranata, jurnalis Kompas TV, kami harus jeda sejenak, saudara. Selanjutnya, breaking news Kompas TV terkait dengan UU TNI disahkan mahasiswa demo di DPR akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Tuti Trisnanda. Tetaplah bersama kami. Di
ada ininya, ada bentuk. Lakbannya ada itu. Oh ya udah, kalau ada taruh aja. Saya ngomong nggak takut ditolak mainnya. Taruh dalam aja. Iya, dia ada bulu ya. Lakbannya ada ininya, coba lakbannya ada. Nah itu apa putih-putihnya, coba lo pegang terus. Hah? Di kotak, kotak yang pink ada gulungan lakban nggak? Oh nggak ada, berarti lakban doang itu. Berapa ada merah? Merah mana di kotak pink? Oh ada. Ya udah taruh lagi dah, ya udah. Ya kunci lagi ya, ganjel lagi ya Ben. Ya thank you Ben. Hidup mahasiswa! Tidak ada satupun partai yang mampu mendukung perlawanan ini. Jadi kalau misalnya ada yang berani untuk mengucapkan hal tersebut, sokong sih kalau misalnya ada yang kembali. Selanjutnya pernyataan orasi dari Rian dan Ben Teneko. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama persatuan, apapun seragam agama kita, apapun buah alma mater kita, terlepas kita mahasiswa, rakyat. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Niputu Trisnada. Saudara, aksi unjuk rasa pasca disahkannya Undang-Undang TNI ini masih terus bergulir, Saudara. Aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh mahasiswa, kemudian juga ada masyarakat sipil yang memang dari kemarin ini sudah memberikan ultimatum jika Undang-Undang TNI tetap disahkan oleh DPR, maka aksi massa ini akan digelar di depan gedung DPR RI. Visual yang Anda saksikan saat ini, Saudara, ini merupakan visual di mana masa aksi ini terbagi menjadi dua. Ada yang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto atau di area depan Kompleks Parlemen DPR dan juga MPR RI. Dan gambar yang Anda saksikan berada di sebelah kanan layar Anda ini merupakan visual terkini dari Jalan Gelora yang berada tepat di belakang gedung DPR MPR. Saudara, tadi berdasarkan laporan dari jurnalis Kompas TV, Ariel Wiranata menyampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh mahasiswa terkait dengan pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pada hari ini. Mahasiswa merasa keberatan dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan karena kalau kita lihat dari pasal-pasal yang diubah dan juga disetujui oleh 8 fraksi yang ada di DPR. Tadi disampaikan ada pasal 53, kemudian ada pasal 7 dan juga ada pasal 7. Di mana pasal 7 ini berkaitan dengan tugas pokok TNI. Dari 14 tugas pokok kini bertambah 2 menjadi 16 tugas pokok sehingga TNI bukan hanya bisa berperang ataupun juga mengamankan NKRI tapi juga bisa membantu
untuk kemudian mengamankan atau menghindari adanya ancaman siber dan juga melindungi WNI dan kepentingan negara di luar negeri. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari aksi unjuk rasa yang terjadi di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, kita kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Eril Wiranata dan juru kamera Junaidi Saputra. Eril, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya Putu, terdengar Putu. Eril, bagaimana kondisi saat ini? Apakah ada penambahan jumlah masa aksi? Kemudian juga di belakang Anda saya lihat ada yang sedang berorasi. Apa tepatnya yang diinginkan oleh mahasiswa? Ya Putu, saat ini tepatnya di depan gedung DPR RI, jalanan sudah diblokade oleh mahasiswa. Tentu hal ini mereka memberikan rasa kecewa kepada DPR RI terkait dengan pengesahannya undang-undang TNI, yang dimana sehingga saat ini kendaraan roda 2 ataupun roda 4 tidak dengan mahasiswa dan BMSI sudah menutup jalur. Tentu hal ini mereka menjadi aspirasi ataupun kekecewaan mereka terhadap tindakan yang dilakukan oleh DPR RI. Dan mereka juga terus melakukan operasi secara bergantian, baik dari perwakilan kampusnya atau perwakilan dari koalisi masyarakat. Dan hingga saat ini juga terlihat sudah ditutup jalur yang berada di depan gedung DPR RI. Putu. Eril, Anda sampaikan bahwa jalur di depan gedung kompleks DPR RI ini sudah ditutup dan tidak bisa diakses oleh masyarakat. Apakah ada himbauan dari pihak kepolisian terkait dengan pengalihan arus lalu lintas agar masyarakat yang kemudian mau beraktivitas ini tidak terganggu? Ya Putu, memang ini baru saja terjadi pemblokadean jalur sehingga beberapa motor dan kendaraan mobil masih terjebak di depan gedung DPR RI. Dan beberapa pihak kepolisian pun sebelumnya melakukan pemberian ataupun memberitahu kepada mahasiswa untuk memberikan jalur terlebih dahulu kepada motor dan kendaraan yang terjebak. Namun memang hingga saat ini masih belum ada pengalihan arus yang dilakukan dari depan gedung DPR RI, dan beberapa kendaraan motor masih terjebak karena adanya aksi yang berada di depan gedung DPR RI ini. Selain itu juga masih terjadi orasi dan selain itu juga ada pembakaran dari plastik-plastik di depan gedung DPR RI. Selain itu juga terdapat dari blok-blok yang ataupun vandalisme yang terjadi di tembok-tembok gedung DPR RI ini. Tentu hal ini merupakan kekecewaan mereka terhadap DPR RI. Putu. Ya Eril, kami akan kembali mengupdate informasi dari Anda. Pastikan Anda berada di posisi yang aman dari para unjuk rasa ataupun juga aksi-aksi anarkis yang mungkin bisa muncul nantinya. Kita akan kembali lagi saudara di Breaking News Kompas TV. Informasi selengkapnya mengenai unjuk rasa mahasiswa di depan DPR akan kembali disampaikan usai jeda. Perempuan yang melawan. Hari ini kita masih terus aktif untuk menyuarakan, untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat sipil dan kawan-kawan. Perjuangan kita hari ini akan saya ambil dari pepatah bahwa founding father kita Bung Karno pernah mengatakan bahwa perjuanganmu akan lebih sulit
Kani mau perlu gue beres. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari aksi unjuk rasa atau demo di depan dan juga di area belakang gedung DPR MPR yang ada di Jakarta. Jika tadi sempat terjadi aksi yang cukup memanas begitu di Jalan Gelora atau di belakang kawasan gedung DPR MPR, nampaknya mahasiswa yang tadi juga sempat berorasi ini sudah kembali kondusif. Namun di Jalan Gatot Subroto atau di area depan ini tadi juga sempat terjadi blokade jalan, di mana area Jalan Gatot Subroto ini tidak bisa kemudian dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Informasi lainnya, Saudara, terkait dengan demo mahasiswa yang terjadi di gedung DPR MPR akan kami sampaikan atau akan kami perbaharui di program-program Kompas TV lainnya. Saya Niputu Trisnanda, terima kasih Saudara, sampai jumpa. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau Ya. Yuk, gambar matiin. Hah? Nyala aja nih terus.